Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membahas kisah Erwin Rommel, si rubah gurun kesayangan Hitler. Erwin Rommel dikenal sebagai komandan tank terbaik saat memimpin pasukan Jerman dan Italia di Perang Dunia II, sehingga dijuluki Der Westenfuchs atau Sang Rubah Gurun. Julukan rubah gurun juga disematkan media Inggris, karena kepiawaiannya memimpin pasukan langsung ke garis depan. Sosoknya memang begitu tersohor, karena dia adalah jenderal Nazi Jerman dengan pangkat tertinggi di Perang Dunia II Field Marshal, dan pernah terlibat plot membunuh Adolf Hitler. Pria kelahiran tanggal 15 November tahun 1891 di Heidenheim, Jerman ini, memiliki darah militer tulen di tubuhnya. Bernama panjang Johannes Erwin Eugen Rommel, dia lahir di keluarga militer dan birokrat, anak ketiga dari 5 bersaudara buah hati pasangan Erwin Rommel senior dan Helene von Lutz. Ayahnya adalah perwira rendahan berpangkat letnan di unit artileri kerajaan Württemberg, bagian dari Kekaisaran Jerman. Sementara itu ibunya berasal dari kalangan birokrat. Kakek Rommel, Karl von Lutz, adalah petinggi parlemen kerajaan Württemberg. Rommel masuk militer pada usia 18 tahun setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Dia mengikuti jejak ayahnya dengan bergabung ke Resimen Infanteri ke-124 Württemberg. Dia ikut terjun ke Perang Dunia I dengan berpangkat letnan, ikut bertempur di pertempuran Lembah Jiu, pertempuran Oitus II, hingga penaklukan kota Longarone. Di pertempuran yang disebut terakhir, ia bisa menawan 10.000 prajurit divisi infanteri ke-10 Italia hanya berbekal sejumlah kecil pasukan. Berkat penaklukan di kota tepi sungai Piave Italia itu, Erwin Rommel dianugerahi medali Pour le Mérite. Karir militer Erwin Rommel semakin melejit setelah diangkat Hitler sebagai perwira penghubung Kementerian Perang berpangkat kolonel. Kala itu Hitler baru naik tahta menjadi kanselir Jerman pada 1933. Mereka bertemu pertama kali tanggal 30 September tahun 1934 saat Hitler menginspeksi pasukan Batalion Jaeger ketiga, Resimen Infanteri ke-17 yang dikomandani Rommel. Selanjutnya Rommel naik jabatan lagi menjadi Komandan Akademi Militer Theresian, Komandan Feuerwehrbegleit Batalion atau Batalion Pengawal Hitler berpangkat General Mayor. Selama menjadi komandan pengawal pribadi Hitler, Rommel meluangkan waktunya mempelajari mesin dan mekanika, sistem pembakaran mesin hingga senjata berat. Erwin Rommel terluka parah akibat serangan pesawat Inggris pada tanggal 17 Juli tahun 1944, atau 11 hari setelah sekutu melancarkan operasi D-Day. Rommel diserang dalam perjalanan kembali ke markasnya dari inspeksi ke markas Korps Panzer SS pertama. Di dekat Sainte-Foy de Montgomery, mobilnya ditembaki pesawat Inggris sampai terguling dan dia terlempar keluar, tetapi Erwin Rommel masih selamat. 3 hari kemudian saat dia dirawat terjadi insiden yang dikenal sebagai Operasi Valkyrie untuk membunuh Hitler. Rencana pembunuhan yang dikenal sebagai plot tanggal 20 Juli itu dipimpin Klaus von Stauffenberg dengan meledakkan bom. Operasi Valkyrie dilakukan ketika Hitler dan para perwiranya berkumpul di markas rahasia Wolfschanze atau Sarang Serigala di Rastenburg, Prusia Timur. Saat itu Hitler sedang rapat tentang perkembangan pasukannya di front barat dan timur. Namun upaya pembunuhan itu gagal, Hitler hanya luka ringan dan selamat. Kemudian von Stauffenberg serta para perwira militer yang terlibat lalu diburu dan dijatuhi hukuman mati. Rommel dituduh tersangkut kasus itu, sehingga Hitler menangkapnya dan memberi 2 pilihan, bunuh diri atau diseret ke pengadilan dan namanya tercemar. Hitler tak mau mengeksekusi Rommel di depan publik, karena menurutnya bakal menurunkan semangat juang para prajurit yang sedang mati-matian melawan sekutu di barat dan Uni Soviet di timur. Rommel akhirnya memilih opsi pertama. Dia bunuh diri dengan menenggak kapsul berisi sianida pada tanggal 14 Oktober tahun 1944, di Herlingen dalam usia 52 tahun. Itulah kisah singkat tentang Erwin Rommel. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.